Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendru Satrajati Satoto dengan NIM K00240059. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari medula spinalis. Jadi berikut adalah ilustrasi dari preparat medula spinalis. Dari kanan ascendent terdapat tractus spinothalamicus anterior yang berfungsi untuk membawa rangsang raba dan tekan. Lalu juga ada tractus spinothalamicus lateral yang membawa rangsang nyeri dan suhu. Lalu ada tractus spinocerebellaris anterior dan posterior yang membawa rangsang keseimbangan proprioseptif. Lalu ada columna dorsalis posterior yang berfungsi untuk melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi dua titik, dan proprioseptif. Lalu dari kiri descendant terdapat tractus corticospinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot-otot volunteer. Lalu ada tractus cerebrospinalis yang merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk koordinasi otot kontralateral. Lalu ada pula tractus tectospinalis yang merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan, respons terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Lalu tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Untuk struktur eksternalnya sendiri terdapat visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolaterales yang merupakan tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motorik. Lalu ada juga sulcus posterolaterales yang merupakan tempat keluarnya dari radix posterior, radix afferent atau radix sensorik. Lalu untuk struktur internalnya dari medula spinalis terdapat substansia alba yang warnanya putih karena isinya adalah serabut saraf yang diselubungi oleh myelin. Substansia alba akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus posterior. Lalu ada juga substansia grisea yang warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi ACS hingga ke ventriculus terminal. Izin mengulang. Jadi pada struktur eksterna terdapat viscera mediana anterior, sulcus mediana posterior, lalu juga ada sulcus anterolaterales yang merupakan tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motorik. Lalu ada sulcus posterolaterales yang merupakan tempat keluarnya radix posterior, radix afferent atau radix sensorik. Lalu struktur internal medula spinalis tadi ada substansi alba yang warnanya putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubung myelin. Substansi alba sendiri akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus posterior. Pembagian substansi alba atau substansi alba pada medula spinalis didasarkan pada letak dan fungsinya. Dan substansi alba terletak di bagian luar dari medula spinalis, mengelilingi substansia grisea yang berbentuk seperti kupu-kupu atau huruf H di tengah. Nah, substansi alba ini terdiri dari serabut saraf myelin yang membentuk jalur-jalur atau traktus naik dan turun. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa substansi alba dibagi jadi funiculus anterior, lateral, dan posterior. Jadi pada funiculus anterior atau kolumna anterior terletak di antara viscera mediana anterior dan radix anterior dari nervus spinalis. Lalu funiculus lateralis terletak di antara radix anterior dan radix posterior. Sedangkan untuk funiculus posterior terletak di antara radix posterior dan sulcus mediana posterior. Nah, setiap funiculus ini mengandung berbagai traktus atau jalur saraf yang membawa informasi sensorik yang naik atau ascending dan motorik
motorik, turun atau descending antara otak dan bagian tubuh lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.